Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita masih dapat merasakan setiap detik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita syukuri juga, kita masih diberikan nikmat berupa hidup tentram, aman dan nyaman di negara yang merdeka. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkat akhlak mulianya lah kita dapat beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati dan teman-teman dimanapun berada. Memasuki bulan Agustus tentu tak pernah hilang dari ingatan kita. 76 tahun yang lalu, tepat di bulan ini kita meraih kemerdekaan. Momentum yang bukan hanya mengakhiri segala bentuk penjajahan, momentum yang bukan hanya tentang tarik tambang dan panjat pinang, namun juga sebagai simbol peringatan bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan mudah dan kita harus terus menjaganya. Dahulu kala banyak sekali pemuda muslim yang ikut berjuang memperebutkan kemerdekaan. Sebut saja beberapa nama seperti Sultan Syahrir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan masih banyak pahlawan-pahlawan yang lainnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang tokoh muslim, sang pendiri Nahdlatul Ulama yang masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu di kota Mekah pun turut memperjuangkan kemerdekaan. Beliau mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah Belanda dan menggerakkan resolusi jihad. Dan di dalam ajaran Islam pun, pemuda memegang peranan penting dalam perjuangan dakwah Islam. Salah satu contoh ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk seorang bocah berusia 18 tahun yang bernama Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang pasukan Muslim dalam ekspansi ke negeri Syam. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa contoh tadi membuktikan bahwa peran dan semangat para pemuda tentu sangat dibutuhkan. Dan di era yang penuh dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan? Yang pertama, perjuangan kita sebagai pemuda bukan tentang mengangkat senjata ataupun berperang melawan penjajah. Namun kita melawan kebodohan, rasa malas, kemiskinan yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun lingkungan. Yang kedua, generasi muda dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan giat demi meningkatkan kualitas dirinya. Kita, generasi muda, diharapkan tidak hanya berjoget-joget dan bermain FF saja, namun lebih dari itu kita harus menjadi generasi yang cerdas. Dari beberapa contoh tadi membuktikan bahwa peran dan semangat pemuda tentu sangat dibutuhkan. Dan di era, di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, apa aja sih kira-kira yang dapat kita lakukan? Yang pertama, perjuangan generasi muda bukanlah tentang mengangkat senjata maupun berperang melawan penjajah, melainkan melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa menyerah yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan lingkungan sekitar. Yang kedua, generasi muda dituntut untuk bekerja keras dan belajar dengan giat demi meningkatkan kualitas dirinya. Generasi muda dituntut untuk menjadi generasi yang cerdas, yang menguasai dan mengikuti perkembangan zaman serta memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Qala Abu Bakrin wa indahu Umar bin Khattab li Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabbun aqilul la nattahimuk wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Qur'ana fajma'. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Zaid bin Thabit yang saat itu sedang ada Umar berada di antara mereka, sesungguhnya kamu laki-laki yang masih muda, cerdas, dan kami tidak pernah menuduhmu berbuat dusta. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sekarang telitilah Al-Quran itu dan kumpulkanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Teman-teman sekalian, hadis ini memberi isyarat akan keharusan seorang pemuda menjadi pribadi yang kreatif, produktif, dan berkontribusi serta berbagi manfaat kepada masyarakatnya maupun negaranya. Yang ketiga, generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan tentu harus membiasakan sikap jujur dalam segala sesuatu. Sikap jujur harus menjadi kebiasaan dan gaya hidup di kalangan generasi muda. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan, harus dilaksanakan, harus ditanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Itu kalau kata Bung Karno. Kalau kata Bang Arif, kayu bundar dijadikan roda, kayu besar dijadikan papan. Bangkitlah hei para pemuda, jagalah semangat kemerdekaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!